sehari-hari yang tentunya sangat menentukan. Nanti kita akan kembali dan melanjutkan obrolan tentang fatty liver. Pastikan tetap bersama kami. Setelah pesan-pesan berikut kami segera kembali. Di mana pasien yang berobat dapat memahami kondisi apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang mereka butuhkan. Lalu kebutuhan yang mereka perlukan dengan diberikan edukasi yang baik dan mereka akan mengetahui lebih jelas. Pemirsa, saat ini berbagai jenis penyakit bisa menjadi masalah yang besar bagi si penderita maupun keluarganya, baik secara fisik ataupun secara psikis. Apalagi jika penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh, sakit dan sakit lagi, malah harus menjalani pengobatan yang memakan waktu dan biaya tidak sedikit. Scientist Home Indonesia merupakan tempat pengobatan yang memberikan pengetahuan tentang kesehatan berdasarkan informasi, penelitian ilmiah yang terbaru yang kuat, dan juga edukasi yang baik. Dengan berkonsultasi bersama tenaga medis, pasien yang berobat dapat memahami kondisi apa sebenarnya yang terjadi dan kebutuhan apa yang sebenarnya mereka perlukan. Scientist Home Indonesia merupakan tempat pengobatan yang memberikan pengetahuan tentang kesehatan berdasarkan informasi penelitian ilmiah terbaru. Dengan Anda berkonsultasi bersama tenaga medis, di mana pasien yang berobat dapat memahami kondisi apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang mereka butuhkan. Lalu kebutuhan yang mereka perlukan dengan diberikan edukasi yang baik dan mereka akan mengetahui lebih jelas. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan satu tayangan dari SHI, Scientist Home Indonesia. Scientist Home Indonesia adalah salah satu tempat pengobatan yang beroperasi dengan dasar yang jelas, berupa penelitian ilmiah yang kuat berdasarkan hasil kerja selama puluhan tahun. Sehingga jika ada pasien yang berobat, pasien tersebut dapat memahami tentang kondisi dan kebutuhannya. Scientist Home Indonesia didirikan pada bulan April 2008, sementara induk perusahaannya didirikan pada tahun 1995 yang telah memiliki sejarah lebih dari 10 tahun di bidang kesehatan. Scientist Home Indonesia memberikan solusi bagi pelanggan berdasarkan pada pandangan ilmiah. Dengan adanya penelitian yang terus diperbaharui, dapat dipercaya bahwa SHI mampu memberikan pengetahuan penelitian terbaru kepada konsumen yang berkaitan dengan kesehatan. SHI juga menyediakan beberapa pelayanan untuk konsumen, seperti MDI atau cek darah, dan tes kepadatan tulang. Scientist Home Indonesia juga memiliki tenaga medis yang berkompeten. Semua produk di SHI didasarkan pada penelitian ilmiah asli dan bukti klinis yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat, dengan fokus utama adalah untuk mengejar bidang kesehatan melalui ilmu pengetahuan. Beberapa produk SHI antara lain gelatin hidroliset, bone gelatin hidroliset, dan inositol. Scientist Home berdiri pada tahun 2008 di Hong Kong sebagai jaringan retail produk kesehatan. Selain berpusat di Hong Kong, Scientist Home juga memiliki cabang antara lain Shenzhen dan Macau di Cina, Kuala Lumpur di Malaysia, sedangkan di Indonesia, Scientist Home hadir di alamat Gedung Maspion Plaza, Jalan Gunung Sahari Raya, Kafling 18, Lantai 2P, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021 6028 1236 dan di Mall Mangga 2 Square, Lantai UG, Blok A nomor 110, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021 947 55 327. Scientist Home Indonesia, kesehatan untuk seluruh masyarakat. Pemirsa, sudah kita saksikan bersama penjelasan tentang cara pengobatan di Scientist Home Indonesia. Pemirsa, pastikan tetap bersama kami karena kita akan kembali membahas bagaimana perlembakan hati dipengaruhi oleh kolesterol, dan masalah ini banyak ditimbulkan akibat pemakaian minyak pengolah makanan yang tidak sehat. Setelah yang satu ini, kami segera kembali. Itu sebabnya kita selalu menganjurkan agar tidak memasak dengan minyak yang sudah bekas dipakai. Mestinya minyak goreng walaupun terlihat masih bening hanya dapat digunakan 1 kali memasak.
Kembali lagi dalam SI Talk bersama saya Freddy Su Nien Chang dan Dr. Rumi L. Tobing. Pemirsa, telah kita pahami bahwa penimbunan lemak yang berlebihan dalam jaringan hepar ini bisa mengakibatkan gagalnya fungsi hepar dalam metabolisme akhir seluruh proses pencernaan. Bahkan proses detoksifikasi alamiah tubuh juga terhenti dan sehingga partikel-partikel racun-racun menyebar ke dalam seluruh jaringan tubuh. Kerusakan hepar yang mengandung timbunan lemak terus berlangsung dan terus berlangsung. Sehingga suatu hari apabila keadaan ini tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan penyakit sirosis hepatis ataupun yang dikenal dengan kanker hati. Pemirsa, ketergantungan alkohol, kebiasaan memakan makanan dengan kadar lemak yang tinggi, dan pemakaian minyak yang tidak baik merupakan pemicu munculnya penyakit fatty liver. Dan kalau kita melihat dari realitas seperti ini, mari kita ketahui lebih detail mengenai hubungan minyak dengan kolesterol yang bisa mengakibatkan perlemakan hati, tentunya bersama Dr. Rumi L. Tobing. Dok, ini minyak ini sebenarnya kita tidak bisa menganggap sepele, dokter ya. Nah, kalau kita lihat, apakah semua minyak yang dipakai memasak itu sama, dok? Satu masalahnya, sama atau tidak ya. Lalu untuk membedakan berikutnya adalah pengaruh minyak untuk memasak, dok. Bagi pembentukan kolesterol dalam tubuh itu seperti apa? Baik, satu persatu akan kita terangkan Ya. secara natural. Tentu saja minyak yang dapat digunakan untuk memasak itu berbeda-beda. Umumnya minyak untuk memasak yang banyak ditemukan di pasar adalah hasil olahan biji kelapa sawit dan kelapa biasa. Sulitnya, hampir semua pabrik produsen minyak mengklaim produknya mengandung omega 3. Iya. Padahal kita perlu tahu bahwa kualitas minyak yang baik dapat dinilai dari nilai titik asap minyak ketika dipanaskan. Sewaktu dipanaskan, minyak akan terpecah menjadi gliserol dan asam lemak bebas yang ditandai dengan asap berwarna kebiruan. Semakin tinggi nilai titik asap, maka semakin tinggi pula kadar karsinogen dalam minyak itu sewaktu dipanaskan. Karsinogen adalah materi asam lemak bebas yang membuat pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Minyak sayur dari lobak merah, dari biji bunga matahari memiliki titik asap relatif rendah, yakni 106 derajat. Minyak zaitun titik asapnya lebih tinggi, yakni 160 derajat, dan minyak kelapa sawit dan kelapa biasa yang umum kita gunakan memiliki titik asap 168 derajat, sehingga ideal menggoreng makanan namun tidak sehat. Itu sebabnya kita selalu menganjurkan agar tidak memasak dengan minyak yang sudah bekas dipakai. Mestinya minyak goreng walaupun terlihat masih bening hanya dapat digunakan satu kali memasak, sehingga asam lemak bebas yang mengandung karsinogen itu tidak dikonsumsi. Ya, dok. Jadi minyak itu idealnya satu kali masak harus diganti. Tapi masalahnya kan sekarang kita lihat banyak bahwa minyak goreng yang sudah diulang bahkan sampai hitam, dok ya. Kalau kita lihat yang penjualan di mungkin di keliling-keliling atau kita lihat ini sebenarnya mengganggu, dok. Pinggir jalan. Iya. Lalu banyak orang mengkaitkan bahwa minyak itu ada kaitan dengan kolesterol. Seperti itu, dok. Benar. Dan sedangkan kolesterol yang saya ketahui adalah ada kolesterol baik dan juga ada kolesterol jahat, dok ya. Iya. Ini perbedaannya apa, dok? Ya. Pemirsa, memang kolesterol baik dan kolesterol jahat itu sudah populer. Kita akan ulangi. Kolesterol adalah suatu molekul lemak di dalam sel, dibagi menjadi 2 LDL dan HDL. Total kolesterol dan trigliserid. Kolesterol sebenarnya merupakan salah satu komponen lemak. Seperti kita ketahui, lemak merupakan salah satu zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh kita, di samping zat gizi lain seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Lemak merupakan salah satu sumber energi yang memberikan kalori paling tinggi. Di samping sebagai salah satu sumber energi, sebenarnya lemak atau khususnya kolesterol memang merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita,
terutama untuk membentuk dinding sel-sel dalam tubuh. Kolesterol merupakan bahan dasar pembentukan hormon-hormon steroid. Kolesterol yang kita butuhkan tersebut secara normal diproduksi sendiri oleh tubuh dalam jumlah yang tepat. Tetapi ia bisa meningkat jumlahnya karena asupan makanan yang berasal dari lemak hewani, telur, dan yang disebut sebagai makanan sampah atau junk food. Kolesterol dalam tubuh yang berlebihan akan tertimbun di dalam dinding pembuluh darah dan menimbulkan suatu kondisi yang disebut aterosklerosis, yaitu penyempitan atau pengerasan pembuluh darah. Kondisi ini merupakan cikal bakal terjadinya penyakit jantung dan stroke. Dari hati, kolesterol diangkut oleh lipoprotein bernama LDL dan dibawa ke sel-sel tubuh yang memerlukan, termasuk sel-sel otot jantung, otot, dan lain-lain agar dapat berfungsi sebagai semestinya. Kembali oleh lipoprotein yang disebut HDL tadi untuk dibawa kembali ke hati. Selanjutnya akan diuraikan lalu dibuang ke dalam kandung empedu sebagai asam empedu. LDL mengandung lebih banyak lemak daripada HDL sehingga ia akan mengambang di dalam darah.